Ya, Nikita Mirzani ditahan di Rutan Kelas 2B Serang, Banten atas kasus pencemaran nama baik. Nikita langsung dibawa ke penyidik Kejari Serang ke Rutan, didampingi tim kuasa hukumnya. Untuk mengetahui lebih lengkapnya, kami telah terhubung dengan Kepala Kejaksaan Negeri Serang, Freddy D. Simanjuntak. Selamat sore, Pak Freddy. Selamat sore, Mas Reinhardt. Baik, Pak Freddy, ada dua pertimbangan menahan Nikita Mirzani, pertimbangan objektif dan juga subjektif. Yang subjektif ini, apakah kejaksaan mengkhawatirkan Nikita ini tidak kooperatif atau menghilangkan barang bukti atau apa sebetulnya, Pak? Ya, terima kasih. Jadi alasan subjektif ini adalah murni hasil dari kajian atau telahan daripada jaksa penuntut umum. Jadi saya di sini hanya sebagai pimpinan, sebagai kajari, hanya mengesahkan saja dan semuanya tergantung daripada JPU yang membuat apapun alasan-alasan tersebut. Jadi semua kewenangan ada pada jaksa penuntut umum. Itu adalah suatu proses baku yang mana kalau terjadi tahap 2, JPU akan selalu membuat berita acara ataupun nota pendapat kepada Kajari untuk dimintakan pendapat dan alasan-alasannya, apakah ditahan ataukah tidak. Demikian, Mas Reinhardt. Baik, Pak Freddy, kita lihat dalam video yang ramai ya disaksikan oleh masyarakat, ada upaya perlawanan dari Nikita Mirzani dan juga tadi dari tim kuasa hukumnya yang keberatan dengan penahanan ini. Apa sikap dari Kejaksaan Serang terkait dengan upaya dan juga upaya sikap Nikita Mirzani yang cukup melawan ketika berusaha untuk ditahan? Ya, sebenarnya secara umum, secara keseluruhan memang tersangka MM ini memang sudah kooperatif ya. Mungkin pada saat itu yang bersangkutan tidak siap ataupun kita wajar lah sebagai manusia biasa, manusiawi lah. Namanya seorang yang akan ditahan pasti ada dampak psikologis, di mana namun pada akhirnya yang bersangkutan pun dengan secara sukarela mematuhi dan akhirnya kami kirimkan ke Rutan Kelas 2B Serang. Memang agak sedikit berat yang bersangkutan karena tidak menyangka akan dilaksanakan penahanannya. Demikian, Mas. Oke, tapi artinya Kejaksaan Negeri Serang yakin ya Pak Freddy, ini upaya penahanan ini, upaya langkah hukum ini sudah sesuai dengan prosedur? Ya, bagi kami Kejari Serang, langkah tersebut adalah merupakan suatu SOP standar dan itu semuanya merupakan sesuatu yang sudah kita laksanakan setiap kali kita melaksanakan tahap 2 di Kejari Serang. Baik. Demikian. Baik, Pak Freddy, terakhir singkat, setelah pelimpahan berkas tahap kedua ini selesai, artinya tinggal menyusun dakwaan, tinggal persidangan, kapan proses ini akan segera dilanjutkan, Pak? Jadi penuntut umum akan dalam waktu 20 hari akan mempersiapkan atau menyusun surat dakwaan. Untuk selanjutnya berkas perkara tersebut akan segera kami limpahkan ke Pengadilan Negeri Serang. Jadi dalam waktu 20 hari ini JPU akan segera menyusun surat dakwaan. Itu aja, Mas, kalau saya, Mas. Baik, terima kasih untuk keterangan yang Anda sampaikan, Pak Freddy Simanjuntak, Kepala Kejaksaan Negeri Serang. Ya, dikenal kerap menyampaikan pernyataan kontroversial, Nikita Mirzani tercatat beberapa kali tersandung masalah hukum mulai dari pencemaran nama baik hingga penganiayaan. Nikita Mirzani kini ditahan di Kejari Serang dan terancam pidana 4 tahun penjara UU ITE atas kasus pencemaran nama baik. Bukan sekali dua kali Nikita Mirzani tersandung kasus hukum. Sebelum perseteruannya dengan Dito Mahendra yang membuatnya kini ditahan di Kejaksaan Negeri Serang atas kasus pencemaran nama baik, Nikita pernah beberapa kali terseret kasus hukum. November 2021, Nikita Mirzani dilaporkan oleh Iza Zegaf atas dugaan penganiayaan. Berdasarkan penyelidikan polisi, Nikita tidak terbukti menjadi dalang penganiayaan. Pada Agustus 2019, advokat Elsa Syarif melaporkan Nikita atas tuduhan pencemaran nama baik melalui media elektronik. Akhir tahun 2018, Nikita Mirzani berseteru dengan mantan suaminya Dipolatif atas kasus penganiayaan. Kini Nikita kembali tersandung Undang-Undang ITE atas perseteruannya dengan Dito Mahendra. Nikita dijerat dengan pasal 27 ayat 3 dengan ancaman pidana maksimal 4 tahun penjara dan atau denda paling banyak Rp750 juta.
Penahanan Nikita berdasar pada pasal 21 ayat 1 KUHP atas kekhawatiran yang bersangkutan melarikan diri dan menghilangkan alat bukti. Sedangkan alasan objektif diatur dalam pasal 21 ayat 4 KUHP dengan ancaman pidana di atas 5 tahun penjara. Polisi memastikan wanita penerobos istana yang menodongkan senjata api ke Pas Pampres terkait dengan gerakan radikalisme. Sementara motif pelaku menyasar istana masih didalami oleh Densus 88. Sejumlah barang bukti berhasil dikumpulkan dan disita polisi terkait kasus wanita penerobos istana yang berhasil dihalau petugas. Di antara barang bukti yang disita adalah airsoft gun dan senjata tajam. Dari hasil pemeriksaan, polisi menyatakan pelaku terkait dengan gerakan radikalisme dan akun-akun gerakan radikal. Penerobos istana adalah seorang wanita asal Koja, Jakarta Utara. SE ditangkap polisi dan anggota Pas Pampres di depan gerbang utama Istana Kepresidenan Jakarta Selasa pagi. SE sempat menodongkan pistol ke arah anggota Pas Pampres yang berjaga di depan istana. Sebelumnya, identitas pelaku beredar liar di media sosial yang diduga berasal dari Lampung. Namun setelah ditelusuri ternyata informasi tersebut tidak benar. Gita Novita yang identitasnya tersebar di media sosial membantah terlibat kasus penerobosan istana. Gita sendiri berprofesi sebagai guru dan saat kejadian ia sedang berada di Lampung. Karena saya memang dari pagi jam 6:30 tuh udah ada di sekolah. Sampai sore jam 4, 4:30. Itu dari Polda berapa anggota itu main datang ke sekolahnya? Kalau nggak salah 4 apa 5 gitu, saya nggak tahu. Kalau untuk ke rumah yang datang? Densus 88 hingga kini masih mendalami motif pelaku menerobos istana. Selain pelaku, Densus 88 telah mengidentifikasi 2 orang lagi yang terkait dengan pelaku. Enam tersangka tragedi Kanjuruhan telah ditahan. Siapakah yang paling bertanggung jawab? Adakah yang patut dijadikan tersangka lagi? Kami akan membahasnya usai jeda berikut. Tetap di iNewsroom.